alaihi wassalatu wassalam ila hadratin Nabi. Maaf Sayyid Hashimi, ana bacakan Sayyid ini Lanjut, Al-Fatihah lanjut. untuk ashabuna almarhumin wa Tamim, tamim. almarhumat. Sadilias, antum, tamim, tamim. Bismillah. Bismillah, antum. Tamim. Ya. Asma, bismillah. Lanjut. Khususan ila almarhum Al-Ustaz Abdul Aziz Al-Hinduan Hmm. wa almarhum Al-Ustaz Murtada Sayyid Murtada Al-Hinduan, almarhum Ustaz Nur Khalis, almarhum Ustaz Said Reza As-Segaf, summa ila almarhum Ustaz Abu Ammar, Ustaz almarhum Ustaz Jalaluddin Rahmat, almarhum Ustaz Said Taha, Said Taha Al-Musawa, summa ila almarhum Ustaz Ali Ridha Al-Atas, summa ila almarhum Ami Ali Ba'bud, wa almarhum Ustaz Said Ali Alwi Alatas, summa ila almarhum Ustaz Rusdi Alaidrus, wa Ustaz Husin Al-Haddad, Ustaz Husin Al-Hamid, Ustaz Husin Alaidrus, Ustaz Abdurrahman Bima, summa ila almarhumah Ustazah Khadijah Mahfud, wa Ustazah Rahma Sang Aji, wa Ustazah Warda Al-Haddad, ثم إلى المرحومة أستاذة زينب الحبشي، وإلى والدينا ووالديكم ووالدينا ووالديكم وأمهاتنا وأمهاتكم وأهل قبورنا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات نهدي ثواب سورة الفاتحة وقبلها الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل تعالى محمد. اللهم صل. محمد اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Amin ya rabbal alamin. Dan mungkin ada dari para anggota Iqmal yang telah mendahului kita dan sempat mungkin terlewat tidak disebutkan. Mudah-mudahan mereka juga mendapatkan hadiah yang telah kita baca Ummul Quran surat Al-Fatihah insyaallah. Dan mungkin kita mulai mungkin ya, bahwa yang kita adakan sekarang ini adalah workshop yang kedua. Berarti workshop yang pertama sudah kita selenggarakan. Workshop ini, dan sebelum saya sampaikan workshop dan rundown acaranya, saya ingin menghaturkan selamat datang kepada para ustadz dan ustadzah dan kami panitia program tabligh bulan Ramadan, menghaturkan terima kasih atas kesediaan antum untuk hadir di Zoom acara workshop kedua ini, workshop kedua tabligh bulan Ramadan di tahun ini. Bahwasanya workshop ini adalah kegiatan pertemuan kita secara interaktif. Jadi kita tidak hanya nantinya mendengarkan pemateri kita Ustadz Labib yang akan disampaikan materinya oleh Ustadz Labib, tetapi kita interaktif ya, mungkin ada tanya jawab atau usulan, dan kita akan mendiskusikan program tabligh kita bersama. Ya, fokus kita adalah kita akan insya Allah
sebentar lagi memasuki bulan suci Ramadan, kita akan melaksanakan tabligh dan diharapkan koordinasi dengan Iqmal, dengan para pengurus, dan ini semuanya tujuannya untuk workshop ini meningkatkan kapasitas atau kreativitas kita dalam tabligh di tengah umat di daerah yang antum menjadi sasaran tabligh antum, baik itu majelis taklim atau yayasan atau juga Husainiyah dan lainnya yang menyampaikan pesan-pesan Islam yang insya Allah relevan, ya, relevan dengan perkembangan zaman. Zaman mudah berubah, dan apalagi belakangan ini banyak perubahan dari tahun sebelumnya sampai tahun sekarang ini, perubahan demi perubahan. Juga masalah ekonomi yang dari Iran berimbasnya kepada kita, bahkan berimbasnya juga kepada pada soal dana tabligh, ya, tentunya bantuan tabligh. Dan itu yang pertama mengenai workshop. Kemudian yang kedua, insya Allah nanti ada sebagaimana yang telah dilakukan dalam tabligh itu, kita akan share modul yang mungkin ada perubahan atau ya 95%-nya sama dengan modul sebelumnya, tapi mungkin ada perubahan di situ, tambahan, ya, tambahan materi dan seterusnya. Kemudian juga tambahannya yang lebih penting lagi itu mengenai buku saku pedoman, ya. Jadi Iqmal pengurus menyusun pedoman tabligh Iqmal dari buku pesan-pesan rahbar yang berjudul Alladzina Yuballighun. Ya, Alladzina Yuballighun itu judul bukunya, kitabnya, kumpulan pesan-pesan rahbar mengenai tabligh, dan di situ banyak arahan-arahan tentang tabligh dari rahbar. Nah, dan kemudian disadur dari situ, dan tentunya secara bertahap dibuat, kemudian nanti akan di-share ke para ustadz, para ustadzah mengenai pedoman tabligh Iqmal tersebut. Baik, dan ini kelihatannya Ustadz Labib belum masuk. Mungkin Ustadz Labib akan, ya, Ustadz Labib sudah gabung. Ya, Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan Ustadz Labib, Ustadz Muhsin Labib. Terima kasih atas kehadiran antum, kesediaan antum untuk hadir di acara workshop ini. Dan kita mulai, kita buka acara workshop ini dengan Ummul Kitab, dengan surat Al-Fatihah, mudah-mudahan membawa keberkahan bagi kita semua insyaallah. Al-Fatihah wa qablaha as-salawat. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya rabbal alamin. Dan langsung saja dua, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Iqmal, Ustadz Husain Nahrawi, dan untuk beliau waktu kami persilahkan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ustadz Husain Nahrawi, fadhal. Sat, antum masih mute, Sat.
Ya, Terima kasih. Terima kasih Ustaz Ilyas atas waktunya. Baik, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbiru wasabiru warabitu. Para ustaz dan ustazah minas sadah wasyuyukh as-sayyidat wasyaykhat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan rasa kegembiraan dan kebahagiaan saya dapat berbicara di hadapan antum, para ustadz dan ustadzah, khususnya guru-guru saya yang hadir di sini, terutama Sayyidul Ustadz Muhsin Labib Assegaf. Para ustadz dan ustadzah, pertemuan malam ini seperti yang sudah disampaikan sebelumnya oleh Ustadz Ilyas adalah pertemuan kedua dalam rangka memberikan dukungan kepada para ustadz dan ustadzah yang akan menjalankan tabligh di bulan suci Ramadan ini, agar misi tabligh yang akan disampaikan oleh para ustadz dan ustadzah kepada umat memberikan efek yang signifikan dan memberikan pengaruh yang dapat memberikan perubahan kepada mereka baik secara individual maupun bagian dari sosial masyarakat. Dihadirkannya pemateri sekelas Ustadz Muhsin Labib Assegaf bersama kita semua di malam ini dalam rangka untuk memberikan pembaruan informasi dan strategi dakwah yang efektif yang bisa dapat dimengerti dan sesuai dengan masa yang sekarang kita hidup. Para ustadz dan ustadzah sekalian, dunia dakwah tidak boleh padam apapun situasi dan kondisinya. Dunia dakwah haruslah hidup berkobar, terutama di kalangan para alumni seperti kita yang memang lahir dari rahim Jamiatul Mustafa di bawah naungan nilai-nilai ideologi yang sudah ditanamkan oleh Al-Imam Khomeini ridwanullah ta'ala alaih dan dilanjutkan oleh Imam Al-Qaid Sayyid Ali Khamenei. Semoga kita menjadi bagian dari misi yang sekarang ini dipimpin oleh Sayyid Ali Khamenei untuk mempersiapkan masyarakat yang memiliki kesiapan penantian kehadiran Sahibul Asri wa Zaman ajalallahu ta'ala farajah syarif. Karenanya kita tahu bahwa dakwah dan tabligh ini dapat melakukan perubahan secara individual sebagaimana yang disuarakan oleh difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wasbiru, menurut Hujatul Islam Oghay Mas'udi, yang dimaksud dengan wasbiru itu adalah tabah untuk melakukan proses penyempurnaan secara individual, dan wasabiru dan tabah untuk melakukan proses penyempurnaan sosial masyarakat. Kemudian kedua program tersebut harus dihubungkan dengan warabitu, mengaitkan hubungan dengan Sahibul Asri wa Zaman ajalallahu ta'ala farajah syarif. Misi wasbiru wasabiru warabitu itu tidak boleh lepas dari diri kita masing-masing, dari niat kita masing-masing, agar niat ini dapat dirasakan oleh masyarakat yang mendengarkan penjelasan dari dakwah dan tabligh yang kita sampaikan kepada di mereka. Insyaallah, dan saya yakin-yakinnya bahwa dengan kehadiran Sayyidul Ustadz Muhsin Labib memberikan kepada kita informasi-informasi dan wejangan-wejangan terkait dengan bagaimana menyampaikan dakwah kita secara efektif dan sesuai dengan zaman yang kita hadapi
di masa-masa terakhir ini. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih atas perhatian antum semuanya. Ajrukum ma'al Husain, ajrukum sahibil asri wal zaman, ajalallahu ta'ala farajah syarif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal Ustaz Ilyas. Nah, terima kasih Ustaz Husain Nahrawi atas sambutannya, dan para ustadz dan ustadzah. Tadi yang ingin saya sampaikan ialah sepengetahuan saya bahwa fokus kita adalah pelaksanaan tabligh dan koordinasi antara kita juga dengan para pengurus Ikmal ya, guna meningkatkan kreativitas kita dalam tabligh, menyampaikan pesan-pesan Islam yang relevan dengan perkembangan zaman. Dan telah hadir di tengah kita di acara di Zoom ini, acara workshop ini, tabligh Ikmal bulan Ramadan tahun ini, guru kita Ustadz Muhsin Labib yang akan menyampaikan materinya. Dan ini workshop tentunya kegiatan pertemuan interaktif kita ya, dengan beliau dan juga dengan antar kita. Dan untuk beliau Ustadz Muhsin Labib, kami aturkan, kami persilahkan waktu untuk antum. Ustadz, tafadhol Ustadz. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedang masih di ruangan Nur. Afwan, ya Allah, ini tidak dapat tempat yang pas. Kebetulan ada acara juga di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala habibina wa habibi ilahil alamin, Abil Qasim al-Mustafa Muhammad Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mukhlisin. Amin. Teman-teman sekalian, para mubalighin, para asatidah, ya saya hormati, terutama Ketua Ikmal dan para pengurus Ikmal semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih, menjadi sebuah kehormatan buat saya untuk bisa bersilaturahmi, berbagi pengalaman dengan para asatidz muda yang lebih fresh, yang lebih segar, lebih punya semangat untuk melaksanakan taklif sebagai mubaligh, sebagai penyampai ajaran suci Ahlul Bait. Saya juga mengucapkan selamat atas peringatan kelahiran Sahibul Asri wal Zaman, Jalallahu ta'ala farajahu syarif, kepada kita semuanya. Semoga kita konsisten dengan menghadapi segala persoalan-persoalan yang banyak sekali dalam hidup kita, untuk tetap berada di rombongan para penyongsong kehadirannya dengan memaksimalkan potensi, memaksimalkan
kemampuan yang kita miliki agar benar-benar dapat tertulis sebagai pengikut yang setia. Teman-teman sekalian, saya ini sebetulnya kurang punya rasanya sudah barang lama yang mestinya sudah kalau kita lihat sebetulnya era sekarang lebih patut untuk kita justru mendengarkan bagaimana pengalaman teman-teman yang lebih muda dalam berkiprah, dalam melaksanakan tugas tabligh. Tapi ya sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh pimpinan Iqmal, saya diminta untuk berbagi tentang pengalaman berdakwah. Dan semoga kita semuanya bisa mengambil pelajaran, mengambil hikmah dari apa yang sudah kita laksanakan. Sebetulnya seperti tadi yang disampaikan oleh Ustaz Ilyas, kita semuanya ini memang punya tugas tabligh, tapi pada saat yang sama kita juga punya tugas-tugas primer yang berhubungan dengan kebutuhan kita, dengan tanggung jawab kita dalam rumah tangga, agar kita juga bisa menyeimbangkan antara tugas-tugas rumah tangga, menafkahi keluarga, istri, anak-anak, tapi juga kita harus bisa menafkahi umat ini dengan ilmu yang kita miliki, dengan kemampuan yang kita miliki. Teman-teman sekalian, bulan Ramadan ini memang bulan yang masyarakat pada umumnya, komunitas kita terutama, itu memang punya kesempatan yang lebih untuk mendengarkan pandangan-pandangan Ahlul Bait, untuk bisa meningkatkan kemampuan dalam menjalankan ajaran-ajaran Ahlul Bait. Karena itu ini adalah panggilan bagi kita untuk bisa mengambil peran lebih aktif lagi dalam bertabligh, terutama di majelis-majelis, terutama mungkin juga di media sosial. Saya pikir dakwah itu sekarang tidak hanya di dalam penyelenggaraan secara offline, tapi yang justru lebih punya jangkauan lebih luas, bisa diulang itu ketika dilaksanakan secara online. Jadi saya sarankan teman-teman memanfaatkan itu, baik di berbagai macam platform seperti YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, dan lainnya. Insya Allah selama kita konsisten, tidak penting sebanyak apa orang yang mengikuti, mendengar, tapi yang jelas itu bertahan, dan jejaknya insya Allah suatu saat akan terlihat, akan tetap orang akan bisa memanfaatkannya. Jadi salah satu yang saya sarankan adalah memanfaatkan media sosial dengan berdakwah, bertabligh. Hanya saja mungkin sebagaimana kita ketahui di era media sosial ini, orang itu terbiasa dengan scroll karena terlalu banyak pilihan, itu biasanya tidak bertahan lama. Maka durasi adalah sesuatu yang penting. Jangan sampai kita berlama-lama memberikan penjelasan, karena kalau kita memberikan penjelasan lama, maka kita tidak akan bisa mencapai target yang kita harapkan, dan akhirnya bagian konklusi atau kesimpulannya terlewat. Karena perilaku manusia di era media sosial ini memang begitulah. Maka saran saya ketika kita menyampaikan dakwah tabligh, kecuali kalau offline insya Allah orang bertahan karena datang untuk mendengarkan. Tapi kalau media sosial kan kita tidak punya ikatan secara langsung sebagaimana di online, sebagaimana di offline, maka mungkin durasi yang paling panjang itu 15 menit sudah saya anggap cukup. Kecuali kalau bisa diikat melalui Zoom. Nah, Zoom itu pesertanya kan terlihat, komitmen mereka itu bisa lebih konsisten untuk mengikuti. Makanya selain media sosial berupa
platform seperti YouTube, Facebook, ada baiknya juga bila menyelenggarakannya secara dengan media Zoom supaya ada interaksi yang intens, ada feedback berupa tanya jawab yang lebih langsung sehingga kita bisa mengukurnya. Dan ada baiknya pula bila kita minta bantuan orang yang memang punya kemampuan untuk melakukan mengoperasikan ini semuanya. Sulit bila kita yang bertabligh, kita yang harus juga menyediakan semua hal-hal yang bersifat teknis. Saya kira banyak di antara kita, di antara ikhwan di komunitas ini yang punya kemampuan mengoperasikan platform-platform seperti media sosial yang ada sekarang ini. Jadi saran saya, ada baiknya bila kita bekerja sama dengan orang-orang tertentu yang memang punya kemampuan untuk membantu para mubalighin agar dakwah dan tablighnya itu punya engagement, punya sebaran yang luas sekali. Dan yang lebih penting dari itu mungkin mencari tema yang sekiranya berhubungan dengan persoalan-persoalan keseharian mereka. Nah, dalam persoalan ini ada baiknya bila dihubungkan dengan konteks zaman sekarang ini. Jadi kalau berbicara tentang sesuatu yang sifatnya abstrak, nilai-nilai yang semestinya tidak dihubungkan dengan perilaku saat ini yang tidak langsung menyentuh audiens, itu audiens merasa berjarak dengan apa yang disampaikan dan akhirnya mereka merasa tidak memerlukannya. Nah, untuk mengikat agar audiens itu terikat dengan kita, mungkin ada baiknya bila mengangkat tema-tema keseharian tapi itu sangat bersentuhan dengan mereka. Hal lain juga yang menurut saya layak untuk diperhatikan dalam bertabligh itu memberikan solusi-solusi yang sifatnya praktis. Itu solusi-solusi yang sekiranya kalau mereka mencari di tempat lain mereka tidak akan dapatkan. Karena kalau kita melihat fikih misalnya, fikih puasa ya orang bisa mengakses dengan mudah. Walaupun kita tetap juga perlu menyampaikan juga hal-hal yang berhubungan dengan wajib dan syarat-syarat puasa, pembatal puasa. Tapi tidak bisa setiap pertemuan kita mengulang-ulang fikih itu terus karena ya persoalannya sangat singkat dan itu bisa diakses oleh siapapun. Maka fikih puasa bisa dihubungkan dengan perilaku keseharian yang berhubungan dengan apa yang dialami oleh selama ini oleh orang yang sedang melakukan ibadah puasa. Salah satu contohnya itu banyak orang misalnya menganggap sahur itu sesuatu yang penting. Memang sahur itu dianjurkan, tapi ada yang menganggap seolah-olah dia sama dengan buka puasa, padahal sahur bukan bagian dari wajib. Jadi yang sifatnya klarifikasi lebih diperlukan ketimbang menjelaskan hal-hal yang sudah diketahui secara umum oleh orang lain. Contoh lain misalnya berbicara tentang banyak orang bilang kita ini di bulan puasa, jangan berbohong, kita tidak boleh berdusta, tidak boleh bermaksiat. Nah itu juga klarifikasi perlu karena banyak orang mengira kalau bulan suci Ramadan itu saja bohong tidak boleh. Berarti bohong di bulan Ramadan, bulan selain Ramadan diperbolehkan. Ini yang umum di tengah masyarakat kita. Dan saya kira dengan kita meningkatkan kemampuan kita untuk mencari tema-tema yang berhubungan dengan keseharian, insya Allah hubungan kita dengan audiens akan lebih terikat. Perlu juga misalnya menyelipkan hal-hal yang sifatnya sedikit menghibur supaya orang tidak ngantuk dan tidak bernada seperti mengajari, tapi seperti sharing. Menurut saya itu juga sangat diperlukan. Dan pengalaman saya itu ketika kita berdakwah kepada orang, kadang dakwah itu tidak harus formal. Sebab kalau formal itu kan sifatnya monolog ya. Monolog itu apa yang kita sampaikan belum tentu apa yang diinginkan oleh, belum tentu masalah yang dihadapi oleh audiens. Tapi kalau seperti sharing, ngobrol-ngobrol, orang-orang yang biasanya sungkan, orang-orang yang biasanya malu untuk mengungkapkan, untuk bertanya, itu justru lebih terbuka dalam sebuah pertemuan yang tidak direncanakan sebagai sebuah dakwah, tapi kita sendiri merencanakan sebagai dakwah gitu. Seperti kumpul-kumpul bersama. Justru ketika ngobrol-ngobrol santai, itu banyak persoalan yang lebih bisa diselesaikan ketimbang ketika kita merancangnya menjadi sebuah majelis khusus. Jadi menurut saya makna majelis atau tabligh juga tidak perlu
dipersempit hanya dalam upacara, dalam sebuah tempat tertentu, ada mimbarnya, ada tempatnya yang khusus. Kadang seperti ngobrol-ngobrol sambil sate, itu justru pertanyaan-pertanyaan yang jarang dikemukakan. Dan tabligh tidak harus monolog, bisa juga dialog, bentuknya interaktif, tanya jawab dan lain sebagainya. Ini juga perlu, terutama Gen Z ya. Anak-anak muda itu kan egonya besar, mereka itu merasa berada dalam dunia yang akses itu mudah. Nah, apa yang kita sampaikan kepada mereka ya harus sesuai dengan cara berpikir mereka. Mereka biasanya lebih suka kita berdiskusi. Mereka kurang suka dengan cara pendekatan komunikasi yang sifatnya mengarahkan. Ya, karena setiap orang kan dibentuk oleh lingkungan dan situasi di mana mereka berada. Hampir rata-rata begitu. Dan kita harus menerima penampilannya, datangnya. Selama mereka hadir, mau mendengarkan, kita tidak perlu terlalu ketat soal penampilan, pakai celana atau tidak pakai. Iya, pakai kaos saja, itu tidak ada masalah buat saya. Selama itu bisa ditolerir dalam batas-batas yang wajar. Tempat juga begitu menurut saya. Tanpa kita menyampaikan sesuatu tidak harus di Husainiyah, tidak harus di sebuah majelis taklim yang sakral. Bisa juga di rumah atau bahkan mungkin di kafe kalau memang itu bisa menjangkau orang-orang yang selama ini berjarak dengan tempat-tempat majelis taklim yang dianggap terlalu buat mereka itu kurang nyaman, kurang bebas. Jadi faktor tempat, faktor waktu, faktor audiens, faktor tema itu sangat perlu penyesuaian adaptasi dengan situasi yang sekarang ini sudah tidak sama dengan zaman kita dulu ketika kita terbentuk. Nah, karena itu memanfaatkan media sosial dengan pendekatan-pendekatan meskipun tidak harus kaku itu juga efektif. Kita lihat banyak pembaligin sekarang yang justru mendatangi tempat-tempat kemudian berdialog seolah-olah berwawancara padahal sebetulnya ingin mencari solusi persoalan-persoalan agama. Sebab kalau kita terus membatasi pola dakwah itu dengan satu model, yang tertarik mungkin hanya generasi baby boomers atau sebagian generasi milenial. Sementara Gen Z tidak terikat tidak mau. Mereka kan tidak betah lama untuk hadir doa, apalagi yang panjang dan lain sebagainya. Itu hampir rata-rata sepengetahuan saya tidak efektif. Maka karena teman-teman di sini rata-rata lebih muda dari saya, sebetulnya peluang untuk bisa beradaptasi dengan Gen Z itu akan lebih mudah ketimbang saya yang sudah generasi old ini sebetulnya. Jadi sekilas kita memang ringkasnya kita ini perlu memperhatikan tema apa yang disampaikan, perlu memperhatikan siapa yang mendapatkan, siapa audiens, kemudian di mana dilakukan audiens itu, kemudian dengan cara apa, ini perlu penyesuaian. Kita tidak perlu terlalu kaku, dan selama itu efektif, maka itu layak untuk dilakukan. Sebagaimana kita ketahui kata tabligh, balagha wa yuballigh itu kan menyampaikan. Menyampaikan itu ketika sampai. Ukuran sampai itu ketika dipahami. Ada dua macam sih. Ketika dipahami itu makna awal. Lebih dalam lagi, tidak hanya dipahami, tapi dia juga bisa menerapkannya. Tentu kita tidak bisa mengendalikan orang untuk dia bisa menerapkan atau tidak. Tapi bisa dipahami itu sudah tabligh. Sekedar mengucapkan sesuatu, membuat pernyataan itu bukan tabligh. Karena tidak sampai. Jadi sampai itu tidak diukur dari penyampai, tapi juga yang menerima penyampaian itu. Ketika dia paham, berarti sudah sampai. Nah, salah satu yang juga diperhatikan, cara penyampaian kita juga harus lebih luas, tidak perlu yang sebagaimana kita mengajarkan di kelas, karena rata-rata mereka itu generasi muda ya maksudnya, itu paling alergi terhadap pola pendekatan penyampaian yang sifatnya mengarahkan. Tapi kalau sifatnya itu menggunakan kata kita, bukan kamu, bukan kalian, itu lebih pas daripada kamu sekalian, kalian ini
Anda semuanya, itu lebih baik kalau kita sertakan diri kita bersama mereka. Sehingga bukan seperti mengajak, tapi bersama-sama. Gitu. Bukan menyuruh, tapi bersama-sama kita. Kita memposisikan kita bagian dari mereka. Nah, menurut saya ini mungkin yang bisa dilakukan oleh teman-teman. Karena teman-teman yang di sini rata-rata di Iqmal itu kan masih muda, masih bisa beradaptasi, bisa mengubah cara yang selama ini kita gunakan dengan mempelajari kosakata, gaya bicara yang umum dilakukan di media sosial sekarang ini. Misalnya menyelipkan kalimat-kalimat yang populer beredar di kalangan anak muda-muda. Itu kan tidak sulit. Ketimbang kita yang tua ini biasanya polanya sudah begitu-begitu aja. Jadi tidak ada salahnya kalau kita juga menggunakan istilah-istilah tertentu yang akrab digunakan oleh anak-anak muda. Itu yang bisa saya sampaikan, karena kalau kita bicara tentang metode tabligh sebagaimana sudah disampaikan dalam manual-manual pelatihan, itu menurut saya para ustadz, para mubalighin di sini sudah cukup berpengalaman, sudah punya banyak data, bahkan lebih dari saya dalam soal bertabligh. Tentang tempat tabligh, kita ini dulu menganggap kalau seorang mubaligh itu harus punya base camp, harus punya majelis taklim, tetap posisi atau Husainiyah atau Hauzah. Padahal di era media sosial kita kadang bisa di mana saja, tidak perlu harus punya tempat. Karena kalau resiko punya majelis taklim itu selain biaya, kita harus merawat orang-orang yang terus berhubungan dengan kita. Padahal kita juga punya kesibukan sendiri. Kadang-kadang kalau kita terus-terusan berurusan dengan orang-orang itu, akan ada biasanya gesekan-gesekan yang akhirnya membuat kita kecewa atau membuat orang lain kecewa. Mereka kecewa dan akhirnya hubungan ini tidak langgeng. Maka salah satu tips adalah menjaga jarak dengan umat, tapi juga menjaga jaraknya dalam batas yang wajar. Terlalu dekat mengurusi kehidupan mereka, merawat mereka, kecuali kalau kita memang punya kemampuan untuk bersabar, menanggung resiko, itu lebih baik. Karena Rasulullah SAW kan disebut harisun. Haris itu artinya sangat karep, kata orang Jawa gitu. Tapi kita mungkin tidak begitu. Dan agar tidak terjadi benturan, kadang kebosanan bisa diatasi dengan tidak selalu tampil. Walaupun kita punya majelis taklim, kita bisa menghadirkan orang lain di situ. Jadi kita juga harus mau dengarkan orang lain untuk dengar di situ, dan kita memberi contoh kepada mereka, saya ini walaupun pemilik sini atau penguasa di majelis taklim ini, saya bisa menghadirkan orang dan saya siap untuk menjadi pendengar. Karena ilmu itu bisa datang dari manapun. Jangan sampai karena kita punya majelis taklim, Husainiyah ini menjadi tanggung jawab kita, akhirnya kita tidak membuka diri kepada orang lain. Dan ini juga perlu. Dan saya kira saya ini termasuk tidak punya majelis taklim, tidak punya hauzah, tidak punya Husainiyah. Saya ini seperti mantri keliling ke sana kemari. Tapi dalam soal sebaran kita, apa yang saya sampaikan, ya itu ngomong sendiri aja bisa sampai, tidak perlu ada audiens secara offline. Jadi bagaimana kita bisa menghadirkan diri kita, peluang anak-anak muda, para ustadz muda itu jauh lebih besar untuk bisa mengembangkan. Dan tidak perlu menunggu mimbar yang sudah diisi oleh ustadz lain. Karena kalau kita mengharapkan itu, rasa-rasanya seperti kok kurang patut ya. Kita menunggu mereka untuk memberi panggung kepada kita. Kecuali kalau memang itu menjadi kebutuhan. Tapi selama ini bukan kebutuhan. Kan mengajar, bertabligh bukan kebutuhan. Tapi adalah tanggung jawab. Kalau itu diberikan kepada kita, kita ambil. Kalau kita diperintahkan, kita diberi tugas, kita laksanakan. Tapi kalau memang syarat-syarat untuk itu tidak terpenuhi, kondisi tidak memenuhi, kita juga tidak perlu menyalahkan diri kita atau menuntut atau menyalahkan orang lain. Jadi kita perlu mereposisi makna tabligh kita. Apakah ini kewajiban? Kewajiban bila syarat-syarat yang terpenuhi. Apakah ini kebutuhan? Bukan kebutuhan. Butuh ngajar, butuh ceramah, butuh tabligh, tidak butuh. Tapi ini adalah sebuah kewajiban bila syarat-syarat itu terpenuhi. Salah satunya adalah diminta. Salah satu syaratnya diminta. Nah, sekarang ini teman-teman sekalian, itu trennya memang pengajian yang sifatnya offline, rutin, itu tidak efektif. Tidak efektif. Saya sudah mengamati. Hampir jarang kita ini
kalau terus-terusan membina umat dengan kajian yang rutin, itu akhirnya orang anggap, oh besok juga bisa dengar. Oh, berapa hari lagi nanti pengajian yang akan datang juga akan dengar. Lama-kelamaan, akhirnya jaraknya berhubungan. Ada baiknya bila kita tidak selalu tampil atau tampilnya di tidak satu tempat. Itu akan lebih bisa membangun rasa kerinduan. Sebab kejenuhan itu satu gejala psikologis yang tidak bisa dihindari. Menurut saya itu, saya tidak tahu apakah omongan saya ini ngelantur atau tidak. Itulah yang terpikir di benak saya sekarang ini. Mudah-mudahan dimaafkan oleh Ustadz Ilyas dan Ustadz Hussein Nahrawi. Dan silahkan bila ada yang mau disampaikan, feedback atau respon-respon mungkin. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Tadi beberapa poin yang saya catat di catatan ini, yang nantinya akan saya sampaikan ke para mubalik, dan tentunya kita memberikan kesempatan waktu untuk para ustadz dan ustadzah mungkin sharing-sharing atau hal yang dapat didiskusikan dengan Ustadz Muhsin Labib. Silahkan, dan mungkin bisa disampaikan oleh ketua kita Ustadz Hussein Nahrawi. Tafadhol Ustadz. Baik, terima kasih Ustadz Ilyas. Pada Ustadz Labib, terima kasih yang sebesar-besarnya atas paparan yang telah antum sampaikan. Menurut saya apa yang sudah disampaikan Ustadz Labib bisa menjadi bahan yang kita jadikan sebagai sharing kita pada malam ini. Mungkin saja bisa membuat syarat-syarat tabligh untuk mendapatkan bantuan. Sebenarnya bantuan yang diberikan oleh Iqmal kepada para anggota yang ingin menjalankan program tabligh itu bukan tidak bernilai apa-apa dibandingkan tenaga, waktu, dan pikiran yang telah antum lakukan semuanya. Sehingga apa yang dijalankan sebelum-sebelumnya dengan adanya masukan-masukan yang menurut saya sangat berharga pada malam ini bisa membentuk sebuah aturan yang mungkin akan lebih luas tentunya apabila aturan-aturan tersebut dilakukan secara bertanggung jawab. Seperti yang disampaikan tadi oleh Ustadz Habib, menurut saya penting sekali karena seperti kita tahu bahwa tidak semua majelis bisa menampung kehadiran kita yang berjumlah cukup banyak ini. Mungkin saja kita punya program-program, ada tetangga kita yang sesama Syiah, kita bersilaturahmi di situ, kemudian menyampaikan apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan apabila itu nanti disepakati, mungkin itu akan menjadi ketetapan kita, Ustadz Ilyas. Monggo di sharing. Ya, insya Allah. Ustadz, untuk Ustadz Muhsin Labib, salah satu poin yang saya catat di sini dari antum yaitu mengenai tema-tema Ustadz ya, tema-tema dalam tabligh berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, hal yang bersentuhan dengan kehidupan harian ya. Juga sekaligus membicarakan tentang perkembangan zaman. Mungkin Ustadz antum memberikan contoh bagaimana menyampaikan tema-tema yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari itu
dan juga mengenai klarifikasi yang Antum contohkan tadi, Ustaz. Mungkin lebih disampaikan lebih terang, lebih jelas, Ustaz. Afwan, Ustaz. Oh iya, ya. Ya sebenarnya klarifikasi itu banyak masyarakat di komunitas kita ya. Kalau masyarakat umum itu bukan tugas prioritas. Itu banyak hal-hal yang sebetulnya diketahui oleh masyarakat, tapi dalam bentuknya yang tidak sempurna atau keliru bahkan. Dan itu tidak terlihat. Tapi dalam perbincangan, dalam pergaulan kita menemukan ada kesalahan-kesalahan. Misalnya, ada ayat yang berkembang di tengah masyarakat. Balighu anni walau ayah. Pernah dengar itu kan ya? Kita biasa umum. Naam. Dan masyarakat umum juga paham itu. Balighu anni walau ayah itu artinya orang walaupun satu ayat boleh ngomong. Padahal balighu kalau diuraikan, loh balighu itu kalau sampai, kalau kamu tidak punya sarana untuk menyampaikan, sampai itu bukan ngomong. Akhirnya gara-gara dipahami balighu itu asal nulis, asal ngomong, asal ngetik, rebutan akhirnya yang nulis. Akibat dari ini, orang-orang yang kompeten justru diabaikan. Makanya perlu menjelaskan, itu maksudnya balighu anni walau ayah bukan lomba ngomong, bukan lomba menasehati. Ada syarat-syaratnya, itu misalnya klarifikasi. Gitu, contohnya. Bisa dipahami ya Ustadz Ilyas? Afwan, takut keliru. Nah, Ya, Ustaz. Misalnya, lihat orang yang bicara, lihatlah yang apa yang disampaikan, jangan lihat yang menyampaikan. Loh, siapa bilang? Juga perlu kadang-kadang melihat yang menyampaikan. Selain yang disampaikan juga harus dilihat, tapi siapa yang menyampaikan juga perlu dilihat. Nah, gara-gara cuma melihat apa yang disampaikan, WA group isinya rebutan orang untuk ngomong. Akhirnya tidak jelas, tumpuk-tumpuk, tindih-tindih, tidak sempat baca. Pokoknya rebutan menyampaikan. Karena dianggap yang penting yang dilihat. Padahal imamah itu juga perlu, imamnya juga perlu. Apanya perlu, siapanya juga perlu. Nah, kalau cuma apa saja tanpa siapa, ya buku kedokteran bisa dijual, orang bisa melakukan operasi di rumahnya kan, gawat. Jadi undur mankol wala tandur mankol, makol wala tandur mankol itu maksudnya bukan wala tandur, bukan tidak penting. Artinya jangan sampai kamu hanya memperhatikan yang siapanya, tapi mau mengabaikan yang apanya. Tapi kalau ini setelah apanya diperhatikan, siapanya juga perlu. Kan gitu maksud Ana. Klarifikasi hal-hal yang sederhana itu bisa mengembalikan yang penting sekarang ini, orang dikembalikan kepada otoritas. Orang kalau tidak kompeten, akhirnya yang rame, teman-teman tahu ya, sekarang ini di Jakarta mungkin banyak majelis taklim yang diampuh, dikelola oleh orang-orang yang tidak kompeten. Ada artis lah, ada ini, ada, tidak jelas siapa kompetensinya, lulusan dari mana, pernah belajar di mana, tidak ada. Dan mereka memproteksi umatnya. Akhirnya terbentuklah kelompok-kelompok yang tidak jelas. Itu karena apa? Tadi itu, balighu anni walau ayah, sama undur makol, wala tandur mankol secara salah. Akhirnya justru yang berkembang pemahaman-pemahaman yang keliru. Itu salah satu contoh. Contoh yang lain misalnya, tentang orang yang tidak bisa bedakan yang mana yang wajib, mana yang sunnah. Dua-duanya baik. Tapi orang banyak memperhatikan hal-hal yang sifatnya tidak penting, tapi merupakan hal yang penting. Tentang misalnya sejarah para sahabat, sejarah konflik-konflik itu kan penting. Tapi dalam situasi tertentu tidak penting. Akhirnya justru orang malah ikut seperti Ibnu Syihab itu sekarang. Itu jadi sekarang. Jadi tokoh Syiah sekarang, jadi panutan. Rame. Padahal yang dijual adalah sesuatu yang sudah itu lagu lama. Itu kenapa? Karena kita memberi kesempatan orang untuk diarahkan kepada pentingnya otoritas. Nah, otoritas yang dibangun dari apa? Ya keilmuan dong, potensi. Dan itu terjadi. Maka apa yang terjadi di masyarakat secara umum, hilangnya kepakaran, matinya kepakaran, itu juga terjadi dalam masyarakat komunitas Syiah secara khusus, terimbas oleh itu di era algoritma ini. Maka tugas kita harus lebih aktif menyelamatkan umat ini dari otoritas-otoritas palsu. Dan itu berat memang, berat.
Makanya perlu konsolidasi, perlu saling memperkuat. Para mubalik dengan mubalik harus saling memperkuat, saling ngundang, saling memperkuatlah supaya umat ini diproteksi dari deviasi, dari penyimpangan-penyimpangan, dari pelemahan-pelemahan yang mungkin tidak direncanakan, tapi itu menggerogoti komunitas yang sudah kecil ini. Maka klarifikasi dalam bentuknya apa yang berkembang, misalnya ini ya klarifikasi. Saya sering beberapa kali klarifikasi itu, misalnya itu kan banyak ya, Ustadz, misalnya orang itu yang penting hablum minan nas. Ya, betul ya. Saya lihat pernah tuh, Ustadz Husain begitu. Hablum minan nas. Kita ini yang penting orang sama tetangga. Seolah-olah puasa, ibadah, sholat itu tidak penting. Loh kok bisa? Tidak penting. Loh orang kalau tidak sholat, tidak puasa, hablum minan nasnya bisnis. Tujuannya supaya diterima, supaya dipuji, supaya dihormati, supaya kecuali kalau dia percaya kepada Allah, perbuatan hablum minan nasnya menjadi ibadah. Kalau enggak, ya itu adaptasi biasalah, just business. Nah orang seolah-olah ukuran orang itu, atau misalnya ya jilbab, wah itu orang berjilbab tapi berbuat buruk. Loh, daripada lebih bagus mana berjilbab berbuat buruk, dan berjilbab berbuat buruk. Ya tetap berjilbab itu bukan alat yang menahan orang secara determinan ijbari untuk tidak bisa berbuat buruk. Salah orang memahami. Berjilbab ada kebaikan, bahwa dia berbuat buruk yang lain itu terhitung sebagai buruk, bukan kemudian jilbabnya ikut menjadi buruk. Gitulah kira-kira yang sederhana-sederhana gitu. Atau tentang mut'ah. Mut'ah itu termasuk hal yang paling kontroversial di komunitas kita, belum selesai. Nah banyak orang anggap mut'ah itu hanya masalah fikih. Syarat-syarat fikihnya. Loh tunggu dulu. Syarat-syarat sosialnya juga penting. Kadang apa yang halal dalam halal secara hukum, tapi dalam pelaksanaan bisa menimbulkan efek-efek negatif, menjadi haram. Nah ini yang berkembang, cuma halalnya saja. Ternyata halal saja tidak cukup. Halal sebagai hukum, tapi ketika diterapkan, belum tentu. Nah ini misalnya antara, saya membuat istilah antara benar dan tepat. Sudah benar, tapi belum tentu tepat. Benar pada hukumnya, tepat pada pelaksanaannya. Berefek atau tidak. Nah, atau mengukur, dia kan Syiah. Terus kalau Syiah, malaikat. Ya enggak, banyak orang akhirnya karena bisnis sesama, alasannya karena Syiah. Lalu sejak kapan orang bisa ketahuan benar-benar Syiah itu di dunia ini? Orang akan tahu Syiah atau tidak setelah mati nanti di akhirat. Akhirnya bisnis enggak pakai cara yang profesional. Akhirnya ribut sesama ikhwan. Nah ini juga perlu dikawal. Banyak itu kecewa keperluan ini. Gara-gara menganggap kalau sudah sama-sama Syiah berarti sudah otomatis semi maksum. Padahal ya orang tidak niat menipu, tapi kadang-kadang karena kepake, istilah kepake kan sering. Akhirnya konflik hubungan teman, keluarga, gara-gara konflik dengan salah satu peserta majelis taklim, akhirnya dia tidak masuk majelis taklim. Sementara yang masalah banyak. Nah ini tidak diklarifikasi. Dan itu tidak bisa diselesaikan dengan ceramah. Kita harus datangi, harus mau waktu. Nah yang gini-gini juga harus dihitung sebagai tabligh, Ustadz Husain. Tabligh itu monolog. Nah, selama ini tabligh itu kalau ada 3 orang, 10 orang, 30 orang di video itu tabligh. Loh yang datangi orang ini lebih berat. Konflik yang diselesaikan oleh orang itu tabligh yang lebih berisiko, mestinya lebih dihargai. Dan itu bisa dilakukan oleh yang muda-muda yang belum punya base camp ini. Nah, saya mewakili yang tidak punya base camp, yang muter-muter ini Ustadz, yang keliling-keliling, tidak punya majelis taklim. Gitu kira-kira Ustadz Ilyas, Afwan. Iya, Ustadz antum tawadhu sekali, Ustadz, meskipun banyak pengalamannya. Tapi kan tidak sekelas Ustadz Ilyas yang punya majelis taklim, Ustadz Husain. Ustadz, Afwan, Ustadz ini yang mau bertanya, Ustadz. Ya para Ustadzah juga silakan. Ya ngobrol-ngobrol lah, bukan tanya. Anda mau bertanya, Ustadz, cuman agak sensitif sedikit, tapi saya ingin sharing terhadap pertanyaan ini. Sistem Wilayatul Faqih yang sekarang ini diterapkan oleh Republik Islam Iran itu menjadi bagian isu yang cukup digandrungi, Ustadz ya.
dengan ketahanan Iran saat ini melawan musuh-musuhnya. Sehingga ada saja itu pertanyaan-pertanyaan mungkin tidak substansial tapi cukup menggelitik, misalnya misalnya bolehkah waliul faqih itu dikritik di dalam kebijakannya? Ada saja Ustaz yang bertanya seperti itu. Nah, Ya, untuk menghadapi pertanyaan yang semacam itu, bagaimana cara menjawabnya, Ustaz? rupanya semuanya sudah dikritik, tinggal wali faqih yang belum dikritik oleh dia. Justru Apakah boleh atau tidak? Terus bagaimana, begitu, Ustaz? kritik itu harus ada ilmu tentang kritik. Dasar-dasar kritik itu apa? Yang dikritik adalah otoritasnya, yang dikritik adalah ataukah yang dikritik adalah keputusan-keputusannya. Kebijakannya, Ustaz, kebijakannya. Kebijakannya dikritik oleh siapa? Pengkritiknya ini siapa? Karena kita itu mengkritik berarti kita menilai kesalahannya. Kesalahannya itu dia punya basis fikih apa? Itu harus jelas. Karena posisi wali faqih itu bukan posisi yang bisa dikritik dengan posisi orang yang tidak punya dasar kritik. Karena siapa yang mengkritik itu berdasarkan otoritas apa dia mengkritik. Ini yang perlu dipahami. Itu juga kadang kita salah memahami konsep wilayatul faqih kalau dia bertanya begitu. Karena wali faqih itu wilayah orang yang punya posisi memegang posisi wilayatul faqih itu posisi dipatuhi, bukan dikritik. Bukan dikritik. Bukan berarti dia tidak boleh dikritik, tapi bukan berarti tidak bisa dikritik. Bisa dikritik, tapi tidak boleh dikritik. Oleh siapa? Oleh sembarang orang. Nah, Jangankan wali faqih, pemimpin ketika kita sudah di lapangan, kita tidak boleh mengkritiknya. Nanti ketika dalam rapat dengar, di situ memberikan kritik. Nah, kalau dia memberikan kritik artinya dia tidak patuh. Sementara wali faqih itu untuk dipatuhi. Apakah perintah wali faqih itu benar atau salah? Pasti benar atau pasti salah? Enggak pasti benar, tidak juga enggak pasti. Apa pasti benar? Enggak ada pasti. Memang tugas kita bukan untuk tahu apakah itu pasti benar atau salah. Nah, ini juga sering disalahpahami. Ustadz Hussein juga salah paham, orang-orang itu sering tentang rahbar, posisi rahbar dan wali faqih. Kita sering kan menyebut Imam Ali Khamenei itu rahbar. Itu perlu diklarifikasi supaya orang tidak salah paham. Mereka yang di luar komunitas juga tidak salah paham. Dipikir rahbar itu ada hubungannya dengan hubungan kita struktural dengannya. Padahal setahu kita qaim maqami rahbari muazzami apa gitulah. Maqami muazzami rahbari itu posisi struktural dipilih oleh Khobregon. Khobregon itu anggotanya dari setiap provinsi, tidak ada hubungannya dengan kita. Loh, terus dia bukan wali faqih, dia wali faqih plus, dia wali faqih secara keagamaan, tapi secara struktural dia adalah pemimpin tertinggi dalam konstitusi Republik Islam Iran. Apakah kita terikat dengan rahbar? Tidak. Kita tidak ikut memilih Khobregonnya. Karena wali faqih tidak dipilih memang. Kalau rahbar dipilih, tapi wali faqih tidak dipilih. Kalau dipilih, kukur konsep imaman itu. Nah, yang hal-hal gini perlu diklarifikasi. Mungkin perlu lebih. Makanya tentang konsep begini mestinya sudah para pendakwah itu sudah punya kata suara yang sama. Jangan sampai kita seolah-olah saling melemahkan. Itu tidak patut. Ya, itu bubar namanya. Mestinya sudah selesai di situ. Kita kan berada di garis yang sama. Tidak perlu kita membicarakan hal-hal yang sekiranya membuat bingung masyarakat. Itu kan kita sudah konsep itu mestinya sudah selesai ya. Mungkin ada beberapa hal yang perlu dijelaskan saja, tapi itu tidak di dalam forum supaya umat akhirnya sibuk dengan itu, tapi tidak membahas tema-tema yang memang perlu mereka ketahui. Gitu. Itu kan konteksnya di kongko-kongko, Ustadz, biasanya. Sesama. Iya, sesama pasti. Sesama membalirin gitu maksudnya. Kadang-kadang sama membeliin, kadang-kadang sama Syiah kan kayak gitu. Namanya kongko-kongko, Ustadz ya. Hal-hal yang sifatnya itu detail gitu. Ya, kita memang harus karena sih sudah clear Imam Ali Khamenei itu punya 3 pegangan, punya 3 posisi. Posisi wali faqih itu mutlak. Mutlak itu artinya mengikat. Posisi marja itu opsional, artinya tidak bertaklid kepada dia, boleh bertaklid kepada yang lain. Dan ada posisi formal, yaitu sebagai pemimpin tertinggi Republik Islam Iran, yang secara formal dia adalah pemegang otoritas tertinggi di atas 3
otoritas eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Jadi kalau ditanya, apakah kita di bawah Rahbar sebagai sebuah posisi formal? Enggak. Kalau itu nanti disalahpahami kita transnasional, kita tidak punya komitmen kebangsaan dan lain sebagainya. Jadi mungkin kita juga perlu mulai sekarang tidak menggunakan kata Rahbar. Selain karena memang bahasa Iran bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Arab. Meminimalisir kesalahpahaman orang juga perlu. Dan aspek keindonesiaan itu juga harus hadir dalam setiap tema-tema kita supaya kita tidak dianggap keiran-iranan. Bukan berarti benci Iran. Iran tetap model sebuah bangsa dan negara yang patut dihormati. Tapi kita tentu saja bukan orang Iran. Kita bukan bangsa Iran. Dan orang-orang Iran insya Allah senang kalau kita tidak berusaha untuk jadi orang Iran. Iran lagi sumpek-sumpeknya kok diribui lagi sama orang-orang non-Iran. Jadi menunjukkan identitas keindonesiaan kita itu bukan kesombongan, tapi memang menjaga identitas. Sebagaimana Syiah di negara lain kan juga bangga dengan identitas kebangsaannya kan, di Irak, di Lebanon. Meskipun meyakini kepatuhan kepada wali faqih bukan berarti dia hilang kelibanonannya. Seperti Sayyid Hasan Nasrullah kan sudah syahid Sayyid Hasan Nasrullah sering menggambarkan itu. Nah aspek begitu membuat kita dekat dengan mereka, tidak berjarak. Gitu kira-kira. Anda setuju Ustaz dengan tabligh itu diantaranya yang penting adalah mengklarifikasi tentang opini dan isu yang beredar gitu. Iya. Karena itu yang berkembang, banyak yang berkembang hal yang enggak semestinya. Tapi mereka tidak sempat juga tanya gitu kadang-kadang. Nah, ya. Seperti gimana hukumnya mereka ini humus itu dianggap orang kaya mengeluarkan humus. Jadi kalau sudah kaya baru melakukan humus. Loh, kaya kadang enggak melakukan humus kalau pelit. Atau kaya tapi utangnya banyak gitu. Miskin tapi dalam 1 tahun ada uang kelebihan dari keuntungan, tetap wajib kan, walaupun yang dikeluarkan itu 100.000. Nah itu disampaikan kepada mereka bahwa tidak mengeluarkan humus itu berarti makan uang haram. Kan radikal itu. Ya Ustaz Ilyas, mudah-mudahan Ustaz Ilyas gembira dengan ini. Karena kan posisinya kan, jadi tidak mengeluarkan humus itu bukan ini mengeluarkan humus berarti khair. Enggak khair, biasa. Seperti orang bayar pajak, emang mulia? Ya biasa, orang patuh. Kalau mengeluarkan humus dan sedekah dan sumbangan dan ini itu baru baik. Tapi keluarkan humus. Nah, orang banyak mengeluarkan humus itu merasa perlu terima kasih. Loh, kok terima kasih? Kamu yang harus terima kasih mengeluarkan humus itu. Karena dengan saya menerima humus kamu atau menyalurkan humus kamu terbebas dari dosa. Nah itu juga perlu diperjelas. Terus tentang hal-hal sensitif seperti poligami, seperti ini, itu juga perlu diperjelas dalam hukum agama, dalam banyaklah menurut saya. Menurut Anda itu perlu. Terus tabligh, orang-orang yang mengenal Syiah pertama itu biasanya semangat ban kuningnya itu tinggi. Akhirnya gara-gara semangat, begitu terus semangat, akhirnya hubungan keluarganya putus, di tempat kerjanya terancam. Itu juga cepat-cepat kita pahami bahwa menjadi Syiah itu tidak harus mendeklar, apalagi di tengah mayoritas yang intoleran. Itu justru harus lebih hati-hati, diajari tentang cara bertakiyah, bagaimana syarat-syarat bertakiyah. Tapi mengeneralisir takiyah itu tidak boleh atau mengeneralisir takiyah itu wajib, itu juga tidak patut. Makanya juga itu salah satu yang sering disalahpahami oleh orang-orang tentang di komunitas kita ya, tentang takiyah. Begitu Ustadz Ilyas. Contoh lain mungkin kepatuhan kepada orang tua. Banyak yang menganggap orang tua itu mutlak kepatuhannya. Ya di tetangga sebelah kan gitu Ustadz Ilyas. Ya Ustadz, itu berkaitan dengan kehidupan harian kita. Iya, sehingga banyak orang hidupnya rumah tangganya baik-baik saja, tiba-tiba salah satu orang tuanya menyuruh cerai karena orang tuanya tidak cocok. Bagaimana itu? Sementara ini orang tua yang harus dipatuhi. Siapa bilang orang tua harus dipatuhi? Allah dan Nabi, imam yang harus dipatuhi. Selain itu tidak harus dipatuhi. Kepatuhannya bersyarat. Nah, ini tidak paham orang sebagian itu. Dan itu banyak terjadi. Gitulah kira-kira Ini saya. Ustaz, ada yang WA Ustaz dari
dari anggota Ikmal, dari Ustadz. Jadi di antara kita siapapun itu ya menerima kritikan kalau yang disampaikan itu salah, Ustadz. Misalnya salah tulis atau menyampaikan ayat gitu. Jadi jangan malu untuk minta maaf. Iya, klarifikasi. Tapi ya mungkin perlu menjaga perasaan, mungkin dijaga privasinya, bagaimana mengingatkannya. Menurut saya perlu itu. Iya, patut itu. Tapi nggak sampai ke wali fakih kan? Kita kan sudah punya grup Ikmal itu saja. Jadi di situ bisa menjadi ajang konsolidasi, koordinasi, sharing-sharing dan diskusi. Betul. Tapi mungkin sesekali terjadi, disayangkan tuh malah saling menghujat. Oh ya. Wah, itu enggak patut. Ya memang kita harus bisa menjaga kendali diri kita. Jangan sampai kita ini ingin mau direndahkan, tapi jangan sampai kita juga ingin supaya tidak direndahkan, kita merendahkan orang. Banyak yang juga keliru itu. Dan karena penghormatan orang itu tidak penting sebetulnya. Pada akhirnya semua itu semu. Jadi kalau kita saling menyalahkan, akhirnya kita justru merendahkan posisi kita, penghormatan orang kepada kita. Dan jangan sampai kita itu hanya kritis saja, akhirnya cuma mencari kesalahan orang, itu juga tidak baik. Tapi bahwa ada orang yang salah, kemudian kita ingatkan, saya kira dengan cara tertentu kita bisa mengingatkan. Sekiranya bisa menjaga perasaan orang supaya dia tidak tersinggung, kan banyak cara. Dan tapi jangan mencari kesalahan orang, akhirnya jadi juri kita, akhirnya memposisikan diri, itu juga tidak patut. Dari yang antum sampaikan tadi, sepertinya ada hal yang perlu diperhatikan, Ustaz. Dan memang Ustaz lihat, mungkin yang lain-lain bisa diberikan diberi waktu, Ustaz. Iya. Ini Ustaz Ilyas mengisi waktu ini sambil merasa ngobrol karena tidak ada yang tanya. Mungkin ya gitu Ustaz Ilyas. Ustaz, tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak dari Fitrian nih. Sebelum anak mengajukan beberapa hal yang terkait yang antum bicarakan, mungkin ada baiknya anak mulai pembicaraan dari satu pantun dulu. Di sana hujan, di sini mendung. Cakep. Tak kenal lelah dan selalu tersenyum. Cakep. Kalau kita hendak bersenandung, arahkan umat kepada para maksum. Cakep. Jadi dari pembicaraan malam hari ini, ada satu poin yang mungkin perlu Ana sampaikan terkait paradigma tabligh itu sendiri, Ustaz. Jadi selama ini kita sebagai anggota bisa dikatakan yang berperan di dunia nyata, jadi selalu berhadapan dengan konteks tablighnya itu sendiri. Maksudnya gini, tabligh itu selalu diidentifikasi dengan yang antum sebutkan tadi, majelis, kemudian ada pertemuan duduk bersama, walaupun sifatnya itu online, misalnya Zoom atau segala macam. Sementara kalau kita mau melihat dari kacamata yang lebih luas lagi, bahwa tabligh kan nggak sebatas itu. Jadi intinya adalah seperti wahyu yang selama ini digambarkan oleh orang adalah sesuatu yang disampaikan dalam bentuk suara, padahal dia adalah isyarat sampainya pesan itu kepada orang lain. Nah, sampainya pesan itu kan dengan berbagai macam cara. Ada kalanya di daerah-daerah tertentu dengan metode, misalnya mereka mungkin setiap Jumat mereka punya agenda untuk membagikan bubur ke tetangga-tetangganya misalnya, atau dengan duduk di warung kopi
menjelaskan sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan pribadi ataupun yang berkaitan dengan agama, misalnya, atau dengan hal-hal lain dalam bentuk perlakuan, misalnya membantu tetangga, kemudian ikut serta dalam gotong royong di masyarakat, kemudian aktif di masjid, misalnya sholat berjamaah di masjid dan lain sebagainya. Tapi dia tidak berbicara untuk menyampaikan sesuatu yang lebih spesifik mengenai keahlul baitan atau kesyiahan. Nah, apakah semacam itu dikategorikan dengan tabligh? Kalau dikategorikan itu merupakan tabligh, apa bingkai yang bisa kita jadikan standar untuk anggota Ikmal ini bekerja? Artinya mungkin di sebagian tempat dia nggak punya panggung seperti yang Antum katakan. Dia bisa mungkin di satu sisi secara online, tapi di satu sisi juga dia nggak punya fasilitas untuk online. Kan ada operasional juga untuk online itu. Nggak cukup dengan data dan HP saja. Ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan yang tentunya SDM juga sangat berpengaruh. Kemudian tim dan lain sebagainya. Nah itu satu hal yang mungkin Anda perlu sampaikan, bagaimana nih kita bisa membingkaikan atau menjadikan pondasi-pondasi corcup lah untuk tabligh itu sendiri. Kalau selama ini kan kita harus ada pertemuan, harus ada foto. Jadi kalau seandainya ada foto duduk di warung kopi, ya itu nggak dimasukkan dalam laporan tabligh, kan seperti itu. Jadi itulah kira-kira bagaimana nih untuk menyelesaikan hal-hal yang seperti ini. Untuk penutup, Anda juga bawakan sebuah pantun. November 2025 Aceh dilanda banjir bandang. Lumpur tersisa. Gak cakep kalau banjir, gak cakep, orang nggak bisa ngomong cakep. lanjut. Umat tersesat selalu tak dipandang. Raihlah mereka menjadi manusia berperangai. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nanti Ustadz Husein sama Ustadz Ilyas dan teman-teman juga bisa ikut sharing. Ya, langsung Ustadz Husein ya, Anda bisa respon ya. Iya betul, menurut Anda sih kita perlu memperluas makna tabligh dan dakwah. Kan katanya ada dakwah bil hal. Ya berarti itu juga masuk dalam kategori. Tapi untuk teknisnya apakah itu harus pengiriman bukti itu juga menurut Ana agak gimana ya? Ana kalau setiap kegiatan dakwah difoto, waduh itu memorinya bisa bingung. Kita foto di kafe, ngobrol di tempat ini dengan orang ini, bahas ini, kan selalu ada. Jadi mungkin perlu penguasa, pimpinan Ikmal ini juga perlu lebih luas mungkin ya, membangun trust lah ya, kepercayaan, saling percaya. Jangan sampai seolah-olah kalau tidak mengirimkan foto ini nanti dianggap tidak tabligh, tidak dapat haknya. Ini juga perlu saya nggak tahu secara teknisnya, mungkin itu perlu dipikirkan. Tapi setuju soal memperluas makna tabligh dan dakwah, tidak hanya verbal, tidak hanya online, tidak hanya offline, tapi juga yang sifatnya aktual, partisipasi di tengah masyarakat, itu juga bagian dari minimal kita tidak mengajak orang, minimal orang itu bisa paham bahwa kita ini bergaul bersama mereka, kita dengan ciri khas kesyiahan kita bisa beradaptasi dengan mereka. Mereka tidak harus menjadi Syiah, tidak harus bisa memahami ajaran Syiah, tapi mereka bisa menerima orang Syiah. Jadi bedakan antara mengajak orang untuk bisa menerima ajaran Syiah atau menerima orang Syiah. Itu aja bagi saya sudah langkah yang positif menurut Anda. Jadi setuju sekali dengan itu tadi. Nah, soal parameternya apa? Nah, itu mungkin kita bisa rumuskan, insya Allah. Saya nggak tahu secara khusus gitu, Fitrian, bagaimana merumuskan, apakah masuk dalam kategori itu? Kayaknya para pimpinan Ikmal yang perlu merumuskan bagaimana memasukkan kategori kerja-kerja sosial itu sebagai bagian dari dakwah dan tabligh. Gitu ya kira-kira ya. Gitu. Baik. Ustaz. Ya Ustaz.
Sambil mungkin Ustadz Ngopi. atau Ustadzah yang ingin sharing, saya juga punya pantun Ustadz Fitrian. Waduh, berat ini. Kalau sudah Orang sampai Madura ke ini Madura ya, gini masa. pantun ini berat sudah. Sudah mulai Ya, murah ini mengingat berarti ini pantun ya. kan ini kurang 9 menit kira-kira Ustadz. Sampai jam 9 kita workshop ini. Siap. Ya. Di Ya, sana silakan. hujan, di sini hujan. Loh, itu Kalau biasa banjir itu. tak pandang. Kalau banjir tak pandang tajir. Mubalik ikmal bulan Ramadan, semoga Allah berkahi semua yang hadir. Waduh, iya. Tajir ini agak anu ini berhubungan dengan Pak Domafu ini. Ustadz Ilyas, Di kemudahan semuanya, insya Allah. Amin. Ya, mungkin kita perlu mengklarifikasi kepada teman-teman atau kepada para ustadz dan ustadzah yang yang hadir sekarang. Mohon maaf Ustadz Labib. Ya, silakan. Sebagai informasi bahwa program Tabligh Ramadan itu adalah program yang sudah lama dijalankan, baik dan sekarang ini adalah tahun kedua untuk periode saya. Kemudian tabligh dengan cara seperti ini sudah menjadi tradisi ya bagi anggota Ikmal untuk diturunkan di bertabligh di bulan Ramadan dan bulan Muharram. Nah, program tabligh ini didukung oleh dua lembaga yaitu ICC dan Dana Mustadafin. Nah, untuk untuk ICC karena mungkin itu dibutuhkan oleh mereka laporan bahwa pihak pengurus ICC telah menjalankan programnya sesuai dengan kebijakan mereka. Memang mereka masih menggunakan sistem atau cara yang lama, Ustaz. Karena kalau misalnya tidak ada laporan atau foto, kemudian minimal minimal orang yang hadir, atau misalnya berapa kali dia bertabligh, biasanya itu tidak memenuhi standar yang diharapkan oleh pihak ICC misalnya seperti itu, Ustaz. Tapi kami para pengurus sadar sesadar-sadarnya bahwa ketika menjadi alumni kemudian pulang ke Indonesia, pastilah mereka menjalankan tugas-tugasnya, Ustaz. Kita sadar itu, Ustaz. Tapi karena ada kendala-kendala seperti itu, Ustaz. Kendala bahwa sepenuhnya terkait dengan syarat-syarat itu tidak berada di tangan pengurus. Karena itu sifatnya bantuan. Sebenarnya para alumni ini sudah menjalankannya, kita yakin. Makanya apa yang didapatkan oleh alumni di bulan Ramadan itu kita statuskan sebagai bantuan, bukan atau pengiriman para mubaligh. Karena menurut saya pengiriman para mubaligh itu haruslah memiliki standarnya, harus sampai kepada misinya dan seterusnya. Namun untuk program di Tabligh Ramadan ini ya hanya memberikan bantuan saja. Namun demikian untuk di DM saya nanti akan mengklarifikasi bahwa kebutuhannya saat ini adalah menyampaikan ya kan sesuai dengan situasi dan kondisinya. Mudah-mudahan itu bisa diterima oleh DM. Tapi kalau ICC kayaknya sampai sekarang itu masih dengan standar yang lama. Mudah-mudahan tahun depan bisa kita diskusikan dengan pihak ICC karena memang pihak ICC pengurusnya masih baru. Itu Ustaz Fitrian. Mungkin bisa ditambahkan Ustaz Ilyas. Ya, ini mengenai ada yang apa namanya?
menanggapi pembahasan tentang seputar tabligh yang disampaikan oleh Ustadz mengenai bukan hanya ceramah dalam majelis yang dihadiri oleh minimal 10 orang. Seperti yang biasa jadi standar divisi tabligh akmal. Ya, ini yang tadi disampaikan oleh ketua kita Ustadz Husin berkaitan dengan laporan ya. Kita tidak bisa menghindari laporan yang mesti disampaikan oleh para mubaligh dalam tabligh program tabligh ini. Jadi bukan kita yang sebenarnya pada hakikatnya bukan keinginan kita, tetapi dari pihak yang memberikan bantuan dan memang ini sifatnya dana itu sifatnya bantuan yang bukan memenuhi seperti halnya yang semestinya ya. Apalagi untuk tahun ini kita bisa melihat pihak ICC yang juga situasinya di Iran ekonominya menurun gitu. Dan kita tawar-tawaran juga ketua sekretaris mendatangi audien dengan ICC juga ada negosiasi ya atau tawar menawar lah mengenai dana itu. Ya, insya Allah kita saling mendoakan dan ini mengingat waktu kurang 3 menit berujungnya acara workshop ini. Saya menyampaikan terima kasih kepada Ustadz Habib atas penjelasannya, berbagi pengalaman dan juga beberapa poin yang sudah kami catat. Insya Allah kami sampaikan kepada sekretaris untuk disusun poin-poin tadi dan juga kepada para ustadz, para ustadzah yang sedia untuk hadir pada workshop ini. Kami menghaturkan terima kasih banyak, syukron jazilan atas kesediaan antum untuk hadir, dan mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan. Kami mohon maaf, beribu-ribu maaf. Insya Allah kita sukses dalam tabligh di bulan Ramadan ini dan diliputi oleh keberkahan ilahiyah insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa Al-Faraj bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kun li waliyyikal hujjatil hasan. Salawatuka alaihi wa ala abaih في هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا رب العالمين. Kami akhiri acara workshop ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.